Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Depi, NIM 2019 1435538, kelas 4N, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas PGRI Palembang angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan PPT tentang pengertian kepramukaan dan sejarah kepramukaan. Langsung saja, di sini ada pendahuluan. Di pendahuluan ini ada pada tahun 1930 organisasi kepanduan seperti IPO, PK atau Pandu Kesultanan dan PPS Pandu Pemuda Sumatera bergabung menjadi KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia. Kemudian pada tahun 1931 terbentuklah PAPI atau Persatuan Antar Pandu Indonesia yang kemudian berubah menjadi BPPKI, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia pada tahun 1938. Lanjut, di sini ada pengertian pramuka. Ketika ingin mengikuti pramuka, pasti kita harus tahu pengertian pramuka. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi ada pramuka siaga, pramuka panggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Kegiatan ini dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang bertujuan untuk membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti yang baik. Lanjut, di sini ada sejarah singkat pramuka Indonesia. Baden-Powell. Ya, siapa yang tidak mengenal beliau? Beliau adalah orang yang pertama kali mengeluarkan ide cemerlang dengan nama Padovinder, kemudian dibawa oleh Belanda dan didirikan organisasi dengan nama NIPV atau Nederland Indische Padvindersvereniging, Persatuan Pandu Hindia Belanda. Oleh pemimpin Indonesia, Gerakan Nasional dibentuklah organisasi kepanduan yang membentuk manusia Indonesia yang baik dan menjadi kader pergerakan nasional. Sehingga muncul macam-macam organisasi kepanduan, antara lain ada JPO, JJP, NATIPIJ, SIAP, dan Padvinders Muhammadiyah yang kemudian menjadi nama Hizbul Waton atau HW. Lanjut, di sini ada pada tahun 1930, organisasi kepanduan seperti IPO, PK atau Pandu Kesultanan dan PPS Pandu Pemuda Sumatera bergabung menjadi KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia. Kemudian pada tahun 1931 terbentuklah PAPI atau Persatuan Antar Pandu Indonesia yang kemudian berubah menjadi BPPKI atau Badan Pusat Persaudaraan dan Kepanduan Indonesia itu pada tahun 1938. Lanjut, di sini ada antara tahun 1928 sampai 1935 bermuncullah gerakan pramuka Indonesia, baik bernafas utama kebangsaan maupun bernafas agama. Kepramukaan yang bernafas kebangsaan dapat dicatat Pandu Indonesia atau PI, Padvinders Organisasi Pasundan atau POP, Pandu Kesultanan atau PK, Sinar Pandu Kita atau SPK, dan Kepanduan Rakyat Indonesia atau KRI. Sedangkan yang bernafas agama Pandu Ansor, Al-Watoni, Hizbul Waton, Kepanduan Islam Indonesia atau KII, kemudian ada Islamiti Padvinders Organisasi atau IPO, Tridharma atau Kristen, Kepanduan Azas Katolik Indonesia atau KAKI, kemudian ada Kepanduan Masehi Indonesia yaitu KMI. Nah, itulah tadi gerakan-gerakan pramuka yang bernafaskan kebangsaan maupun bernafas agama. Lanjut, di sini ada kita percepat. Kelahiran Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan, yaitu ada 1. Pidato Presiden atau Mantadaris MPRS di hadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Yang kedua, diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia.
Kemudian ada pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka. Dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Oke, lanjut ada Gerakan Pramuka diperkenalkan. Tentunya kita harus tahu ya Gerakan Pramuka diperkenalkan itu pada hari apa, kemudian dalam acara apa saja. Di sini ada pidato presiden pada tanggal 9 Maret 1961 juga menggariskan agar pada peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Gerakan Pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu, Kepres Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 perlu ada pendukungnya, yaitu pengurus dan anggotanya. Meskipun Gerakan Pramuka keberadaannya ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961, namun secara resmi Gerakan Pramuka diperkenalkan kepada khalayak pada tanggal 14 Agustus 1961, sesaat setelah Presiden Republik Indonesia menganugerahkan Panji Gerakan Pramuka dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961. Oke, itulah tadi penjelasan tentang pengertian kepramukaan dan sejarah kepramukaan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, dan selamat menyaksikan, dan saya ucapkan terima kasih. Saya Sri Depi dari kelas 4N mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.